Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang definitive estimate. Oke, untuk definitive estimate ini ada dua versi. Yang pertama ada dari versi ownernya atau versi pemiliknya. Kemudian ada dari versi penyedia jasanya atau versi dari kontraktornya. Di sini juga ada data. Ini dari versi owner ini, jadi data yang dibutuhkan nanti ada harga satuan dari PU, biasanya harga satuan per meter persegi. Jadi biasanya kalau PU mengeluarkan harga untuk bangunan sederhana, ada bangunan yang tidak sederhana. Misalnya PU mengeluarkan harga per satu persegi misalnya 5 juta per meter. Kalau owner estimate-nya kalau luas bangunnya 100 meter, berarti 100 meter persegi kita kalikan dengan 5 juta, berarti didapatkan owner estimate-nya sebesar 500 juta rupiah. Itu berarti dia secara global. Kemudian dari versi kontraktor ini biasanya lebih detail lagi. Jadi ada rincian volumenya, kemudian rincian analisa harganya, kemudian harga satuan bahan, kemudian ada RAB-nya, rencana anggaran biaya. Jadi lebih detail ya. Jadi untuk versi kontraktor ini nanti dilelangkan ada penawaran, ada bid price, berarti harga penawarannya. Jadi biasanya harga terendah dan wajar. Nah, dari ini nanti dapat dijadikan nilai kontrak pekerjaan nantinya. Nah, bagaimana siklus cost estimate ini? Yang pertama, proses dari cost estimate ini dapat digambarkan sebagai siklus sebagai berikut. Yang pertama itu ada data lokasi proyeknya. Dengan data lokasi proyek ini nanti kita buatkan work plan dan strukturnya atau WBS-nya. Jadi nanti di sini dapat dihasilkan bill of quantity-nya. Jadi bill of quantity ini kita buat juga nanti bagaimana time schedule-nya, kemudian bagaimana metode kerjanya, dan produktivitas dan harga satuannya, kemudian kebijakan keuangannya. Nah, dari sini kita akan dapatkan keuntungannya berapa, nanti kita tambahkan dengan keuntungannya BQ, kemudian dapatkan nanti di sini direct cost-nya berapa. Direct cost ini nanti kita tambahkan dengan markup, kemudian dapatkan biaya proyeknya. Nah, dari biaya proyek ini nanti dapatkan kita ada lagi yang di lapangan namanya optimasi atau value engineering, construction economy. Nah, dari sini nanti didapatkan hasil dibuatkan di kontraknya, kemudian spesifikasi teknis bahannya apa aja, kemudian gambarnya dan lain sebagainya. Nah, untuk construction economy ini, yang dimaksud dengan construction economy itu adalah upaya-upaya dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi nantinya. Ya, ini tujuannya adalah untuk bagaimana kita menekan biaya konstruksinya, termasuk juga untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya di lapangan. Nah, ada dua versi tentang biaya konstruksi. Itu pertama ada versi pemilik bangunan atau versi ownernya, kemudian dari versi pelaksana bangunan atau versi kontraktor atau penyedia jasanya. Nah, dari versi owner, yaitu construction economy ini, pertama itu ada desainnya sederhana atau fungsinya sederhana. Kemudian mengurangi struktur dengan desain yang khusus. Kemudian struktur pattern-nya tipikal. Kemudian info yang lengkap untuk fondasinya. Kemudian menggunakan material lokal. Kemudian spesifikasi teknisnya yang jelas dengan gambar yang dikenal. Kemudian diadakan nanti pre-bid meeting. Kemudian mengurangi change order, perubahan kerjaan nantinya. Kemudian tugaskan pengawas yang berpengalaman. Kemudian dari versi kontraktor atau penjelasannya
Itu nanti penjelasannya akan mempelajari dokumen tendernya dan lokasi proyeknya dengan seksama. Kemudian gunakan alat yang efisien, yang alatnya efisiennya yang tinggi. Kemudian menetapkan metode kerjanya yang tepat. Kemudian meningkatkan produktivitas kerjanya. Kemudian menggunakan alat komunikasi yang baik. Kemudian menggunakan subkon yang ahli. Kemudian adakan rapat secara rutin dan menaruhkan safety construction-nya atau construction safety-nya, kemudian menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan sekitar proyek. Nah, ini adalah versi construction ekonomi dari versi owner dan versi kontraktornya atau penyedia jasanya. Nah, untuk faktor kunci dan asumsi, yang pertama yaitu cost engineer ini yang harus profesional dalam membuat cost estimate, yaitu mengenal dua hal penting, yaitu asumsi dan faktor kunci yang pasti. Faktor kunci yang pasti ini adalah pertama, yaitu ada bagaimana kita bisa membuat time schedule-nya yang tepat. Kemudian bagaimana membuat metodenya yang baik. Kemudian bagaimana nanti kita membuat metode estimasinya. Kemudian dasar produktivitas tenaga dan alatnya harus tepat. Kemudian asumsi lain itu kita harus menghitung juga nanti ada inflasi harga, kemudian ada kenaikan harga material, kemudian risiko-risiko lainnya yang ada nanti di lapangan. Nah, ada faktor pasti dan asumsi. Jadi kalau faktor asumsi ini biasanya lebih besar pada saat preliminary estimate. Jadi faktor asumsinya lebih besar. Kemudian untuk semi detail, itu faktor asumsinya dengan faktor pastinya lebih sama, rata-rata bersama. Kemudian untuk definitive estimate, faktor asumsinya harus kecil, sedangkan faktor pastinya untuk definitive estimate ini lebih pasti dia. Jadi lebih untuk definitive estimate lebih pasti dia. Kemudian work breakdown struktur. Nah, apa itu work breakdown struktur atau WBS ini? Yaitu bagaimana nanti kita tahap pertama sebelum menghitung biaya proyek atau biaya konstruksi, yaitu kita harus menetapkan susunan rincian pekerjaan atau item-item apa saja nanti akan kita hitung. Kemudian berdasarkan dokumen dan gambar yang ada nantinya. Kemudian susunan rincian pekerjaan nanti dirumuskan melalui hierarki dari jenis proyek yang bersangkutan. Kemudian tiap hierarki ini nanti diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail, kemudian menjadi kegiatan yang dilaksanakan nantinya. Dan seorang cost engineer ini terkadang mengambil spesialis tertentu. Ada dia spesialis struktur, kemudian ada spesialis mechanical, electrical, engineering dan plumbingnya. Kemudian ada nanti yang spesialis adalah finishing dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk work breakdown ini ya ada hal-hal yang harus kita perlukan untuk menyusun bagaimana work breakdown ini kita susun secara baik. Nah, pertama nanti kita harus bentukkan dokumen tendernya. Jadi kita harus bentukkan gambarnya, spesifikasinya, kemudian persyaratannya, surat perjanjiannya, dan addendumnya kalau ada. Kemudian informasi yang diperoleh dari survei lokasi proyek. Kemudian rencana, metode pelaksanaan yang akan kita gunakan. Nah, kemudian pengalaman. Nah, ini pengalamannya juga penting. Pengalaman dan pengetahuan seorang cost engineer untuk proyek yang sejenis. Nah, untuk bangunan gedung, nah biasanya pertama ada persiapan. Kemudian ada bangunan ini kita breakdown lagi menjadi fondasi, ada struktur bawah, struktur atas, kemudian finishing, kemudian mechanical, electrical, dan plumbingnya. Nah, misal untuk usul atas, nanti kita breakdown lagi dia. Jadi ada struktur beton, kemudian ada struktur baja.
Kemudian untuk struktur beton kita breakdown lagi, ada beton core wall-nya, kemudian ada kolomnya, kemudian ada balok dan plat. Nah, ini artinya ini proyeknya bangunan gedung, dan ini fondasi struktur bawah, struktur atas ini ada sub projectnya, dan di bawahnya lagi ada sub networknya, struktur beton dan struktur baja. Kemudian di bawahnya ada activity-nya, wall, kolom, dan balok. Kemudian nanti di bawah kolom ini ada lagi sub activity-nya. Nah, untuk WBS ini biasanya kita juga menggunakan kode-kode, misalnya kode nomor, misalnya proyek. Ini kodenya 1, 2, 3. Kemudian untuk satu-satu, kemudian kita enter lagi itemnya, tergantung dari item-item kerja kita nantinya. Nah, Robert Sutton dalam teks. Nah, ini Robert Sutton dalam dokumen ditampilkan dalam bentuk teks dengan diberi nomor kode. Misalnya bangunan gedung. Jadi 100 jadi preliminary. Kemudian 110 pengukuran, 120 set facilities, kemudian 130 dan seterusnya nanti. Kemudian item 2 pekerjaan tanah, itu 2.1-nya ada galian tanah, 2.2-nya timbunan tanah, dan seterusnya. Nanti biasanya untuk WPS ini kita buatkan nanti kode-kode nomornya. Nah, preliminary. Nah, yang dimaksud dengan preliminary adalah berbagai pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan di proyek nantinya. Nah, kegiatan kita ini umumnya dirumuskan melalui metode kerja yang akan kita gunakan nantinya. Nah, untuk biaya preliminary ini masuk dalam kelompok direct cost nanti. Berarti biaya langsung proyek nantinya. Kemudian untuk pekerjaan proyek yang besar, nah biaya preliminary ini besarnya cukup signifikan nanti. Nah, apa itu contoh preliminary untuk proyek gedung? Nah, biasanya ada soil investigasi, tanahnya, kemudian temporary set office-nya, kemudian seremoni kalau ada acara-acara lainnya, kemudian dokumen kontraknya, kemudian shop drawing-nya, dan asphalt drawing-nya, kemudian ada set overhead-nya, kemudian ada cleaning, kebersihan, kemudian biaya untuk mobilisasi dan demobilisasinya, kemudian biaya tower kerennya, kemudian ketiga dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sekali contoh biaya-biaya untuk pekerjaan preliminary ini. Nah, biaya proyek. Nah, biaya proyek ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu ada namanya direct cost atau biaya langsung yang berhubungan dengan proyek. Kemudian ada nanti namanya indirect cost. Nah, indirect cost ini apa? Yaitu biaya yang tidak langsung yang berhubungan dengan proyek, tapi dia harus dibayarkan. Nah, kemudian untuk inti dari biaya proyek adalah direct cost ini jumlahnya dominan mencapai lebih kurang 80% dari biaya proyek. Ini biasanya ini. Jadi kisarannya lebih kurang 85% ini dari total biaya proyek. Nah, keakuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cost engineer nantinya yang diwujudkan dengan kuantiti dan harga satuan terhadap setiap item pekerjaan. Kuantiti pekerjaan. Nah, kuantiti pekerjaan ini yang sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Nah, oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti ini, maka harus kita perlukan pemahaman tentang pengukuran metode of measurement-nya, kemudian konversi volume pekerjaan tanah, dan lain-lain nanti sebagainya. Kemudian untuk metode measurement ini dalam kegiatan sehari-hari banyak kita jumpai cost engineer atau estimator bekerja tidak standar dalam sistem perhitungan. Nah, kelemahan ini menyebabkan
berbagai masalah nanti di lapangan, yaitu pertama itu ada hasil perhitungan yang tidak meyakinkan, kemudian sulit melacak atau kalau terjadi kesalahannya dalam perhitungan, kemudian sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Nah, ini perlu mengembangkan metode measurement-nya dengan memakai standar dari quantity superior atau QS-nya. Nah, bagaimana standar method of measurement ini? Nah, dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan, nah, ini melalui urutan sebagai berikut. Yang pertama ada taking off. Nah, apa itu taking off? Yaitu kegiatan mengambil ukuran suatu elemen bangunan dari gambar tendernya, atau gambar lelangnya, atau gambar rencananya. Kemudian dimasukkan ke dalam formulir perhitungan kita berupa keterangan rinci tentang elemen-elemen tersebut. Kemudian ada tahap squaring. Nah, tahap squaring ini adalah kegiatan menghitung volume pekerjaannya atau satu pekerjaannya dari ukuran yang terdiambil ke dalam proses taking off tadi. Nah, kemudian ada tahap abstracting. Nah, tahap ini adalah mengumpulkan elemen dengan jumlah kuantiti tiap elemen yang sudah di scoring tadi untuk direkap nantinya. Kemudian baru kita buatkan billingnya, yaitu menyiapkan draft bill of quantity-nya, yaitu dengan tiap item-item pekerjaan yang telah kita hitung tadi. Nah, ini ada contoh formulir. Ini ada nama proyeknya, nomor gambarnya, kemudian lembar gambarnya. Ada tahap timesync, kemudian dimensinya, kemudian tahap scoringnya, kemudian ada tahap deskripsinya. Nah, kesepakatan lain, misalnya ada kesepakatan lain dalam menghitung volume ini. Nah, volume galian dihitung dengan galian tegak. Nah, ini kalau persyaratan untuk kuantitinya. Jadi untuk volume galian dihitung secara tegak, secara vertikal. Nah, walaupun di lapangan nanti pelaksanaannya pasti ada pelebaran untuk orang akses bisa bekerja. Jadi ini di peraturan untuk quantity superior ini, QS ini. Ya, jadi untuk volume ini biasanya harus dihitung secara vertikal sesuai gambar lebar tapak pondasinya. Jadi bukan dihitung secara metode kerja di lapangannya. Biasa kalau metode kan harus kita miringkan agar orang bisa bekerja, bisa mudah melaksanakan operasinya. Jadi untuk kesepakatan untuk janggalnya ini, untuk teorinya, yaitu volumenya harus dihitung secara vertikal. Jadi lebar tapak pondasinya berapa A, kemudian kita kalikan dengan tinggi pondasinya secara vertikal, kemudian kita kalikan dengan panjang pondasinya atau lebar pondasinya. Nah, untuk volume beton. Nah, ini untuk volume beton ini ada pertemuan struktur betonnya antara kolom, balok, dan plat lantainya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, untuk kolom, nah ini dihitungnya dari seluruh panjang kolomnya. Kemudian untuk plat lantainya atau slabnya, nah nanti ini harus dikurangi oleh bagian kolomnya. Nah, jadi slab ini plat lantai harus dikurangi dengan volume kolomnya. Nah, bagaimana kalau balok? Nah, kalau balok nanti dikurangi dengan kolomnya dan plat lantainya. Nah, ini adalah peraturan-peraturan dalam menghitung volume nanti di lapangan nantinya. Nah, ini untuk pekerjaan atap. Nah, ini untuk panjang hubungnya dari A, panjangnya berapa, kemudian kita tambahkan dengan plat E. Nah, ini nanti dapatkan luas atapnya, ini volume trapesiumnya, luas atap. Nah, bagaimana untuk pekerjaan besi beton? Nah, ini ada contoh tabel pembesiannya. Ini kita buatkan nama potongannya. Kemudian untuk besi betonnya, besinya diameter berapa? 16, 20. Kemudian panjangnya, kemudian kita buat jumlahnya berapa.
Nah, kemudian untuk jumlah besi beton dalam meter. Ini kita buatkan tabelnya besi 12, besi 16, besi 20, besi 25. Nah, nanti kita buatkan berapa jumlah besinya, panjang besinya. Kemudian begelnya atau begelnya nanti kita buatkan juga tabelnya besi berapa, besi 6, 8, 10. Nanti kita buatkan gambarnya di sebelah kanannya bentuk besi betonnya. Nanti di sini ada totalnya, berapa total panjangnya, berapa total berat besinya per meter lari, kemudian berapa berat total besinya per kilogram nantinya. Nah, nanti dari pekerjaan besi yang kita hitung tadi, kita buatkan rekap pekerjaan besi beton. Nah, untuk lokasi besinya, ini lantai 1 misalnya. Kalau jumlah besinya berapa dipakai, berapa meter. Kemudian kolom berapa meter, besi-besi apa yang dipakai, nanti kita bukan berapa meter dipakai. Kemudian untuk lantai 2 dan seterusnya, begitu nanti kita buatkan totalnya, total panjangnya berapa, kemudian berat kilogram per meternya, kemudian baru kita hitung berat kilogramnya. Nah, untuk volume pekerjaan tanah, nah ini ada unsur-unsur volume tanah. Itu ada 3 jenis tanah, itu asli, itu bagian tanahnya, galian tanah. Kemudian ada loss atau lepas gembur, ini jadi pada saat pengangkutan. Kemudian compact atau padat, ini saat timbunan. Ini ada perubahan volume tanah. Ini ada saat bank, kemudian saat loss-nya, dan saat compact dan saat padatnya. Jadi U-nya lebih, udaranya lebih padat. Jadi peristiwa padat ini berkurangnya nanti volume udaranya. Jadi ini volume udaranya, yang padat ini compact, ya volume udaranya lebih kecil, sangat dipadatkan. Kemudian ada peristiwa konsolidasi atau berkurangnya volume airnya. Kita lihat airnya, karena dipadatkan nanti ada peristiwa konsolidasinya. Kemudian faktor kembang susut, ini faktor kembang atau swell factor terhadap volume bank, yaitu FK 1 ditambah L per B. Kemudian faktor susut atau shrinkage factor terhadap volume bank, itu rumusnya 1 dikurang C per B. Nah, di mana B ini adalah berat volume banknya, kemudian L ini adalah berat volume loss, kemudian C adalah berat volume saat padatnya, compactnya. Nah, ini contoh tabel konversi volume. Ini ada tanah jenis tanahnya berpasir, kemudian tanah biasa, kemudian dari bentuknya ALP, ini menjadi bentuk asli, saat asli dia 1, saat lepas dia 1,1. Nah, ini saat padat dia 0,99. Itu juga dengan dari bentuk tanah L-nya 0,9 aslinya, dan lepas dia 1, kemudian saat padat dia 0,8 dan seterusnya nanti. Sekarang unit price. Nah, unit price adalah faktor penting yang menentukan biaya setelah quantity saat, yaitu adalah unit price. Nah, ada proses perhitungan biaya meliputi 2 aspek, yaitu ada aspek teknis. Nah, ini untuk quantity, kemudian ada aspek bisnis untuk harga satuan atau unit price-nya. Ya, ada 2 hal penting yang perlu diperhitungkan, yaitu dalam proses menetapkan unit price, yaitu yang pertama ketelitian dalam menghitung, kemudian strategi menetapkan unit price-nya. Nah, apa-apa saja hal yang mempengaruhi unit price? Nah, di sini unit price untuk proyek konstruksi sulit untuk distandarisasikan, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Jadi pertama, unit price proyek konstruksi dipengaruhi antara lain sebagai berikut, ada bagaimana time schedule proyeknya, kemudian metode kerjanya, kemudian produktivitas sumber daya tenaga kerjanya,
termasuk nanti waste material, material yang tidak terpakai, terbuang. Kemudian harga satuan dasar sumber daya dan spesifikasi teknisnya. Nah, bagaimana perbandingan waktu versus unit price? Nah, hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan seperti berikut. Nah, ini kita lihat, ini ada biayanya, kemudian ini ada waktunya. Nah, ini kita lihat B1. B1 ini adalah biaya dan waktunya singkat. Kemudian kita lihat yang B2. Ya, B2 ini adalah biaya dan waktunya longgar. Jadi biayanya besar, waktunya longgar. Nah, biaya ideal itu adalah yang ini, BAPS ini. Jadi biaya waktunya lebih ideal. Jadi biayanya rendah, sedangkan waktunya tidak terlalu lambat. Nah, untuk construction method dengan versus unit price, ya, ini hubungannya antara metode konstruksi dengan biaya yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini kita lihat, ini ada yang vertikalnya ada biaya proyeknya, kemudian yang di bawahnya adalah mutu construction methodnya. Kalau B1 ini metodenya tidak layak, sehingga mutunya pun kecil mutunya. Kemudian B2 ini metodenya terlalu over, sehingga biaya pun juga boros biayanya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang efisiennya, jadi biayanya rendah, mutunya juga baik, ya, mutunya sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, ini contoh alternatif construction method proyek jembatan. Ini ada construction jembatan, ada proyek fondasi, kemudian ada pekerjaan bangunan atasnya, kemudian di sini ada tiang pancangnya, kemudian ada pekerjaan borpelnya. Ini kita kasih kode C1, C2, kemudian ini ada perancahnya untuk bangunan atas, kemudian ada pekerjaan cantilever, kemudian ada saat launchingnya. Nah, ini contoh alternatif construction method gedung bertingkat, struktur beton dalam gedung, ada fondasi, ada basement, kemudian ada struktur atas, kemudian ada fondasinya tiang pancang, kita kasih kode C1, kemudian ada fondasinya propel, C2, kemudian ada basement, basementnya pekerjaannya ada konvensional, kemudian ada top down, dan ada C4. Kemudian untuk struktur atas, ini cast in place metodenya, kemudian ada precast atau kita beton precast, kemudian ada campuran antara cast in place dan precast. Jadi ini adalah alternatif untuk metode-metode untuk produksi gedung. Nah, bagaimana perbandingan produktivitas dengan unit price? Nah, produktivitas ini adalah suatu besarnya output atau hasil pekerjaan per satuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Nah, hubungan dengan unit price adalah kalau produktivitasnya naik, berarti unit price turun. Kemudian kalau produktivitasnya turun, berarti unit price-nya nanti naik. Nah, untuk produktivitas ini adalah suatu kemampuan bisa rendah atau nanti bisa tinggi dia. Nah, harga satuan sumber daya. Unit price pekerjaan dalam proyek konstruksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu ada biaya untuk upah tenaga kerjanya, kemudian ada upah materialnya, kemudian ada upah nanti peralatannya. Nah, bagaimana dengan harga satuan upah, dasar upah? Ini harga satuan dasar upah, material dan alat ini berpengaruh langsung terhadap biaya unit price-nya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi harga satuan dasar sumber daya, pertama itu ada sumber pemasoknya atau sumber dayanya, kemudian prosesnya, kemudian prosesnya nanti.
Nah, unsur-unsur unit pers ini, ya unit pers ini suatu pekerjaan pada akhirnya ditentukan oleh unsur-unsur yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang dibahas di depan. Ya, unsur unit pers ini pertama ada 3, yaitu ada biaya upahnya, tenaga kerja, kemudian bahannya, kemudian peralatannya. Nah, untuk unsur upah atau tenaga kerja, nah ini setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerja. Jadi ada mandornya, ada tukangnya, ada kepala tukangnya, dan ada pekerjanya. Kemudian untuk produktivitas kelompok pekerja tersebut nanti ditunjukkan dengan faktor angka dari masing-masing jenis pekerjaan untuk tiap satu pekerjaan. Nah, saat ini profesi pekerjaan bangunan telah maju, jadi tersedianya informasi harga upah di pasar atau kualitas pekerjanya. Kemudian unsur biaya material, nah ini setiap macam pekerjaan nanti memerlukan jenis material tertentu seperti semen, pasir, batu pecah, dan lain-lain sebagainya. Jadi banyaknya kebutuhan material tiap satu pekerjaan ini untuk setiap jenis material ditentukan dari kuantiti terpasang, kemudian ditambahkan dengan yang terbuangnya, waste-nya. Nah, kuantiti terpasang ini tidak dapat dikendalikan, tetapi waste-nya nanti harus kita kendalikan. Jangan sampai banyak material terbuang di lapangan nantinya. Nah, waste material. Nah, ada 2 jenis waste material, yaitu ada waste material tunggal, kemudian ada waste material campuran. Nah, penyebab waste material ini antara lain ada pekerjaan yang reject, ada kerusakan, kemudian kehilangan, jadi termasuk volume efektif ini kehilangan. Kemudian ada pemborosan pemakaian di lapangan. Jadi banyak lagi bermacam penyebab nanti waste material ini. Kemudian unsur biaya alat. Nah, ini banyak jenis pekerjaan yang dalam prosesnya memerlukan peralatan. Jadi konsep biaya alat ini sebagai bagian pekerjaan adalah yaitu ada biaya depresiasinya atau biaya penyusutan alatnya, kemudian ada biaya operasinya atau BBM-nya, olinya, pelumasnya, operatornya, dan lain-lain. Kemudian ada biaya perbaikan alatnya, part-partnya, mekaniknya. Nah, biaya depresiasi ini adalah sebanding dengan waktu seperti biaya tetap, jadi tidak dapat dikendalikan. Yang lainnya harus kita kendalikan nantinya. Nah, ini ada contoh biaya operasi. Nah, ini biaya operasi per jam diperoleh dari solar per jam berapa, oli per jam berapa, kemudian gas per jam berapa biayanya, kemudian minyak hidrolis per jam berapa biayanya, kemudian upah operator per jam. Ini nanti kita jumlahkan. Kemudian kebutuhan material sumber tersebut nanti diambil dari pengalaman dari proyek yang sebelumnya, ada pengalaman yang ada nantinya. Dan upah operator nanti tergantung dari sistem pembayarannya bagaimana nanti dengan operatornya. Ini ada contoh biaya perbaikan. Ini tahun K-nya tahun 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada biaya perbaikan per tahun. Ini ada contoh umur alatnya 5 tahun. Jadi tahun pertama itu 1/15 dikalikan 90% dikali harga alat. Ini kemudian tahun kedua biaya perbaikannya 2/15 dikali 90% dikali dengan harga alat. Itu juga dengan tahun ketiga, berarti 3/15%, 3/15 dikali 90% dikali dengan harga alat. Nah, jadi untuk alat yang pekerjaan yang berat atau trek, ini faktornya digunakan 90%. Dan untuk alat yang bekerja dengan ringan atau roda, ini faktor nanti digunakan dengan 60% dari harga alatnya. Kemudian unit pers pekerjaan khusus. Nah, dalam suatu proyek tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus atau sangat spesifik nantinya. Jadi atau yang belum dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Jadi pekerjaan khusus ini tersebut antara lain ada pekerjaan mechanical electrical seperti building automatic system, kemudian pekerjaan landscaping, pekerjaan yang bersifat seni seperti ornamen-ornamen, ukir-ukiran dan lukisan-lukisan dan lain-lain sebagainya. Kemudian unit pers ini, pekerjaan ini khusus ini harus
sebaiknya dimintakan dari yang ahlinya nanti. Nanti kemudian ME-nya kita serahkan nanti kepada ahli ME-nya yang itu. Ya, landscaping begitu juga nanti. Nah, ini adalah bagian harga satuan. Ini adalah pertama ada produktivitas dan metode kerja. Nanti ini disebutkan upah dasarnya berapa, kemudian jumlah tenaga kerjanya. Nanti di sini dapat dibiarkan biaya tenaga kerja berapa. Kemudian untuk waste dan metode, nanti dapatkan harga dasarnya, kemudian jumlah dan jenisnya. Nanti di sini dapatkan biaya bahannya. Kemudian nanti produktivitas dan metode kerja. Nanti di sini ada harga dasar, kemudian jumlah dan jenis bahannya, alatnya. Nanti di sini dapatkan biaya alat. Nanti biaya alat ini, biaya tenaga bahan alat ini kita jumlahkan, tapi dia dapatkan harga satuan pekerjaan. Berikut ada unit price dalam falas. Nah, ini kalau proyeknya digunakan biaya dari luar negeri. Jadi unit price dengan global currency-nya sebaiknya dirinci dengan sebagai berikut. Jadi kita buatkan item kerja berapa, kemudian upahnya berapa, materialnya dalam rupiah berapa, kemudian kita konversikan ke dolar. Nah, alatnya juga berapa biaya alatnya dalam rupiah, nanti kita konversikan ke dalam dolar, nanti kita jumlahkan semuanya. Kemudian indirect cost project. Nah, indirect cost ini definisi adalah suatu biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan proyek. Jadi ciri-ciri biaya indirect cost ini yaitu kegiatan dari indirect cost yang tidak berlangsung di lokasi proyek. Kemudian tidak adanya kaitannya dengan komponen biaya proyek secara fisik. Nah, indirect cost ini dalam cost estimate sering disebut dengan sebagai markup nanti biayanya. Nah, apa itu markup proyek? Ya, yaitu setiap perhitungan biaya proyek yang selalu ditambah dengan markup atau biaya tidak langsung. Nah, markup ini biasanya terdiri dari kontribusi terhadap biaya tetap organisasi atau perusahaan yang ada, kemudian cadangan untuk risiko di lapangan nantinya, kemudian untuk biaya cadangan untuk profitnya atau laba proyeknya. Nah, besarnya markup ini sangat tergantung pada tingkat persaingan yang ada nantinya. Kemudian struktur bid price. Nah, pada masa lalu, nah ini struktur bid price ini ada pertama ada jumlah biayanya A, kemudian keuntungan dan risikonya B, kemudian pajak PPN 10% dikali A tambah B C. Jadi jumlah penawaran A, B tambah C. Nah, saat ini jumlah biayanya A tambah B. Kemudian di sini nanti ada pajak PPN 10% A tambah B, kemudian ada jumlah penawaran A, B, C. Jadi ini secara perhitungan struktur bid price saat ini. Kemudian cost estimate versus bid price. Dan untuk bill of quantity-nya di sini nanti ditambahkan dengan unit price, nanti didapatkan direct cost. Direct cost ini nanti ditambahkan dengan markup. Nanti baru dapatkan nanti project cost estimate-nya, kemudian baru ditambahkan dengan pajak atau PPN-nya. Kemudian di bawahnya ada bill of quantity, unit price plus. Nah, ini nanti ada project cost estimate berapa, dan kita tambahkan dengan pajaknya, kemudian baru didapatkan dengan bid price, harga penawarannya berapa. Nah, unsur utama markup ini yaitu pertama ada biaya tetap perusahaan, ini harus kita keluarkan nih. Kemudian risiko-risiko nanti yang ada di lapangan atau risiko-risiko yang terduga nantinya. Nah, ini harus kita perhitungkan juga. Kemudian keuntungan perusahaan kita, jadi harus kita perhitungkan juga. Nah, ini adalah unsur utama untuk biaya markup-nya. Nah, kontribusi proyek, nah ini ada nilai kontraknya. Nanti pajak PPN ditambah dengan pendapatan proyek. Nah, di sini nanti pendapatan kita kurangi dengan biaya proyek. Nah, ini baru didapatkan keuntungan kotornya. Nah, dari keuntungan kotor ini nanti kita kurangi dengan biaya tetap perusahaan.
Nah, baru dapat keuntungan usaha kita berapa. Nah, ini nanti kembali dari nilai kontraknya, dan tergantung juga dengan biaya tetap perusahaan nantinya semuanya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.